فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap syarah Umdatul Ahkam yang disyarah oleh Asy-Syaikh Abdul Hamid Az-Zuquri asbahullah, hadis yang terakhir kita baca disetorkan terlebih dahulu seperti biasanya serentak. Kalau mungkin kan kita selesaikan pada pertemuan pagi hari ini untuk pembahasan ini. Kalau nggak memungkinkan besok lagi. Setorkan serentak seperti biasanya. Barakallahu fiik, tafadhalu. Na'am ahsantum barakallahu fiik. A'anakumullah. Kita lanjutkan yang berikutnya, disimak baik-baik halaman 245. Serius, fokus. Setelah beliau Syekh Abdul Hamid Az-Zuquri asbahullah menyebutkan hadis bahwasanya Allah Ta'ala itu zat yang maha pemalu dan dermawan. Malu kalau melihat hambanya menadahkan kedua tangannya ke langit meminta, kemudian Allah Ta'ala mengembalikan dalam kondisi kosong. Jadi jaminan untuk apa? Dikabulkan doanya kalau orang benar-benar apa? Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan hilang padanya penghalang. Sudah kami sebutkan dan sudah kita lewati bersama, penghalang untuk dikabulkan doa, perhatikan, di antaranya makanan, minuman, pakaian dari yang haram. Makanan dari yang haram, minuman dari yang haram, pakaian dari yang haram itu penghalang dikabulkannya doa. Sudah kita lewati berkali-kali kan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Waktu itu ada orang yang safar, sudah safar, pakaiannya penuh dengan debu. Kusut lah intinya ya. Menadahkan kedua tangannya ke arah langit. Ya Rabb, ya Rabb. Wahai Rabbku minta. Tapi lihat, wa mat'amuhu haram. Wa masrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Ternyata orang tersebut makanannya haram yang dia makan, pakaiannya pun haram, kemudian minumannya pun haram, dikasih makan dari harta yang haram, maka bagaimana mungkin dikabulkan doanya? Jadi pahami? Jadi bukan berarti pasti dikabulkan ya. Lihat dia yang berdoa itu bagaimana. Apakah orang yang berdoa tersebut telah terpenuhi syarat-syaratnya dikabulkan doa atau bagaimana? Itu perlu dicek lagi. Paham? Kemudian ada waktu-waktu yang memang apa? Dijamin. Waktu-waktu dijamin dikabulkannya doa. Di antaranya sepertiga malam terakhir, hari Jumat setelah asar sampai matahari terbenam, antara adzan dan iqamah. Kemudian orang yang berpuasa, orang yang musafir itu ada jaminan semuanya. Paham? Sehingga kalau kita ingin dikabulkan doanya ya pasti memilih waktu dan juga keadaan yang tepat. Seperti itu. Semakin cocok permintaan kita dengan nama yang kita sebut, maksudnya gini, kalau kita minta rezeki nyebutnya ya Razzaq, cocok berarti kan? Itu bagus. Ya Razzaq urzuqni. Kita pahami ya? Minta ampunan berarti apa? Ya Ghaffar. Ya Ghaffar ighfirli. Cocok atau tidak? Cocok kan? Ghaffar ighfirli. Walaupun ya Allah juga boleh, ya Allah ighfirli boleh, ya Allah ighfirli boleh, ya Allah urzuqni boleh. Paham ya? Tapi lebih baiknya kalau apa? Kalau memintanya sesuai dengan apa? Nah, menyebut namanya sesuai dengan permintaan yang dia minta. Minta rezeki, ya Razzaq urzuqni. Minta ampunan, ya Ghaffar ighfirli. Ya Ghaffar ighfirli. Paham ya? Seperti itu. Nah, kita lihat halaman 245. Wahya sifatun taliqu bi jalalillahi azza wajal. Penting ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana sifat malu itu sifat yang layak bagi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Disimak ya. Kama nusbitu lillahi as-sam'a wal basar.
Sebagaimana kita menetapkan untuk Allah Ta'ala pendengaran dan penglihatan. Jangan pernah terpetik di benak antum sama dengan penglihatan dan juga pendengaran manusia. Paham ya? Penglihatan dan pendengaran manusia terbatas, serba terbatas. Sekarang antum dengar suara yang ada di sini. Antum dengar nggak suara yang ada di Jogja sana, kota sana? Nah, terbatas pendengaran manusia. Antum sekarang lihat dari depan antum. Sekarang kalau antum nggak nengok, kelihatan nggak belakang antum? Nggak kelihatan kan? Terbatas penglihatan manusia. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala penglihatannya masya Allah, semuanya terliputi. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, semuanya. Bahkan apa barakallahu fi, sesuatu yang lembut yang kecil pun tahu. Kalau kita sudah besar di depan mata pun nggak kelihatan kadang, iya kan? Nah barakallahu fi seperti itu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala masya Allah, mulai berapa jumlahnya daun yang berguguran di dunia ini tahu nggak Allah Taala? Tahu. Paham ya? Itulah perbedaan antara pendengaran dan penglihatan manusia dengan pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu Wa Taala. Min ghairi takyif, penting ini. Tanpa takyif, apa takyif? Membagaimanakan. Bagaimana ya bentuknya? Bagaimana pendengarannya? Bagaimana penglihatannya? Itu haram. Pertanyaan seperti itu haram. Paham ya? Apalagi menggambarkan Allah Ta'ala turun ke langit dunia seperti turunnya orang dari mimbar. Haram. Sudah pahami ya? Jangan salah paham ya. Ini penting sekali ini. Wala tamsil. Wala tamsil, dan tidak menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Jangan pernah antum serupakan sifat Allah sama dengan sifat makhluk. Itu keliru. Itu pendapat yang batil, rusak. Paham ya? Kenapa demikian? Karena ini terjatuh dalam apa? Kelompok al-mumatsilah. Kelompok al-mumatsilah itu kelompok yang menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Punya tangan? Punya. Tapi tangannya sama dengan tangan makhluk. Ini gagal paham. Sekarang antum perhatikan, antum hafid. Perhatikan sekarang. Manusia punya tangan, jangkrik pun punya tangan juga. Secara globalnya kan, apakah tangan manusia sama dengan tangan jangkrik? Padahal sama-sama tangan kan. Nah, sesama makhluk aja nggak mau disamakan itu loh. Apalagi menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk, parah orangnya. Paham ya? Nah, Allah musta'an, hati-hati, jangan pernah terpetik di benak sama. Allah punya tangan. Kita juga punya tangan, sama tangannya. Gagal? Paham? Mafhum? Nah, kaidahnya apa yang masih ingat kaidahnya? Ayo, kaidahnya apa? Sama dalam hal nama itu tidak mengharuskan sama hakikatnya. Siapa yang masih ingat? Hasan masih ingat Hasan? Ayo. Ayo dihafalkan tuh kaidahnya itu. Al-ittifaqu fil asma' la yastalzim al-ittifaq fi dzawati wal haqa'iq. Sama dalam hal nama itu tidak mengharuskan sama dalam hal zat dan hakikatnya. Namanya sama, hakikatnya berbeda. Bisa dipahami enggak ini? Ada bayangan belum? Sama dalam hal nama itu tidak mengharuskan sama zat dan hakikatnya. Ada dua orang namanya Zaid. Si A namanya Zaid, si B namanya Zaid. Sama enggak orangnya? Atau beda? Padahal sama namanya. Bisa dipahami? Ada tiga orang namanya Soleh. Orangnya sama nggak biasanya? Orangnya beda, namanya sama. Faham? Jadi untuk masalah ini harus dipahami baik-baik ini. Sama dalam hal nama itu tidak mengharuskan sama zat dan hakikatnya. Itu pahami baik-baik itu. Allah Ta'ala punya tangan, naam tangan. Kita juga punya tangan nggak? Punya. Sama nggak namanya tangan? Sama, namanya sama. Hakikatnya berbeda. Mafhum sama? Ewa. Nah, ada orang namanya Paijo, namanya Paijo jualan bakso. Yang satunya Karjo jualan bakso, sama-sama bakso yang jual, namanya bakso sama, tapi realita dan kenyataannya berbeda. Baksonya Paijo ternyata lebih enak dari baksonya Parjo. Karjo tadi ya. Nah, barakallahu fiik. Sama-sama namanya bakso. Masuk sekarang? Sudah masuk Izam? Sama dalam hal nama itu tidak mengharuskan sama zat dan hakikatnya. Itu pahami baik-baik itu. Sama-sama madu, ternyata satunya madu apa? Madu randu, satunya madu kelengkeng. Beda rasanya, sama-sama namanya madu. Sudah pahami belum? Ini penting sekali ya, karena orang-orang lebih dapat dolal gitu, cara pikirnya itu rusak gitu loh. Allah Ta'ala punya tangan, berarti tangannya sama dengan kita, langsung gitu ngomongnya. Keliru enggak, Bro? Ayo. Kita lihat lagi, perhatikan baik-baik. Nusbitu lahu haya'an min ghairi takyifin wala tamtsil. Disimak itu. Disimak ya, barakallahu fiik.
Nusbitu lahu hayaan min ghairi takyifin wa tamtsil. Kita menetapkan untuk Allah Ta'ala haya, sifat malu, tanpa membagaimanakan, tanpa mempermisalkan. Kama nusbitu lahu zatan taliqu bijalalih. Sebagaimana kita menetapkan untuk Allah Ta'ala zat yang layak sesuai dengan keagungannya. Nusbitu lahu hayaan yaliqu bijalalih. Kita pun menetapkan untuk Allah Ta'ala apa? Sifat malu yang layak sesuai dengan keagungannya. Paham ya? Seperti itu. Fababul asma' was sifat tauqifi, di garis itu. Afan jadi garis yang punya kitabnya ya. Nah, ini faedah ini. Fababul asma' was sifat tauqifi. Bab pembahasan seputar asma' sifat tauqifi. Apa tauqifi? Terhenti di atas dalil, enggak sembarangan. Di garis itu. Fababul asma' was sifat tauqifiyun. Bab permasalahan asma' was sifat tauqifi, terbangun di atas dalil. Summa mabnahu, kemudian dibangun ala qaulillah azza wa jalla laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dihafalkan ayat ini. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala zat yang maha mendengar dan maha melihat. Ini dikenal dengan dustur. Dustur ahli sunnah wal jamaah. Apa dustur? Undang-undang. Undang-undangnya ahli sunnah wal jamaah dalam asma sifat ini. Dihafalkan ini. Paham ya? Dikondisikan. Dihafalkan ini. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Paham? Nah, barakallahu fi, seperti itu. Jadi pahami ya? Jadi enggak ada satupun yang serupa, itu enggak ada. Dalam hal realita dan kenyataan. Nama boleh sama, realita berbeda. Bisa pahami? Sekarang di pondok ini, Ma'darut Taqwa ini, ada dua orang namanya sama. Orangnya pun berbeda. Hafidz dengan Hafiz. Paham ya? Katanya yang ini Hafiz dan Hafiz. Hafiz apa? Tulisannya bukan Hafiz. Hafiz. Sama-sama Hafiz. Sama enggak? Hafiz. Orangnya sama atau beda orangnya? Orangnya berbeda. Paham? Satunya Jogja, satunya Pekanbaru. Sama-sama Hafiz. Ini menunjukkan bahwasanya apa kaidah tadi? Dihafalkan kaidahnya. Sama dalam hal nama itu tidak mengharuskan sama dalam hal zat dan hakikatnya. Mafhum? Kalau satu lagi masuk Zaki, sama-sama namanya Zaki. Yang satunya kecil, satunya besar. Iya kan? Hakikatnya berbeda, nama boleh sama. Mafhum? Seperti itu maksudnya. Sama-sama namanya Muhammad, satunya Muhammad Madiun, satunya Muhammad Ridho. Namanya sama-sama Muhammad atau tidak? Sama, tapi orang yang berbeda. Itu untuk memahamkan biar orang-orang ahlu bid'ah dhalal itu enggak gagal paham mereka. Allahu musta'an. Nah, barakallahu fi, seperti itu. Ada orang namanya Yahya, sama-sama Yahya namanya. Satunya hanya besar, satunya kecil. Sama-sama Yahya. Ini pemahaman kaidah apa kaidahnya Zaki? Al-ittifaqu fil asma la yastalzim al-ittifaq fil dzawati wal haqa'iq. Dihafalkan itu. Sama dalam hal nama itu tidak mengharuskan sama dalam hal zat dan hakikatnya. Dihafalkan. Kalau enggak mampu menghafal pakai bahasa Indonesia, bahasa Arabnya. Paham ya? Kalau enggak mampu menghafal Indonesianya, hafalkan bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya al-ittifaqu fil asma'i la yastalzim al-ittifaq fil dzawati wal haqa'iq. Sama dalam hal nama itu tidak mengharuskan sama secara zat dan hakikatnya. Dan kita enggak. Mafhum? Masuk belum? Novel? Masuk? Kondisikan, dihafalkan. Kita lihat berikutnya. Tanzihun bila ta'til wa isbatun bila tamtsil. Ini masukkan dalam daftar ini. Ini kaidah juga ini. Tanzihun bila ta'til, mensucikan tanpa menolak. Wa isbatun bila tamtsil, menetapkan tanpa menyerupakan. Ini penting sekali. Antum mensucikan sifat kurang dari Allah Ta'ala tapi tanpa ta'til, tanpa menolak yang lainnya. Paham? Allah Ta'ala punya tangan. Berarti kalau punya tangan sama dengan tangan makhluk. Itu ditiadakan itu. Namanya. Wa isbatun bila tamtsil, dan menetapkan tanpa menyerupakan. Antum menetapkan Allah Ta'ala punya tangan kan? Tapi jangan menyerupakan dengan makhluk. Perhatikan. Jangan menyerupakan dengan makhluk. Paham ya? Nah, menetapkan silakan tapi penyerupaan jangan. Mafhum? Karena kadang-kadang sifat yang Allah Ta'ala miliki itu sempurna untuk Allah Ta'ala tapi enggak sempurna untuk makhluk. Ingat-ingat dulu. Sempurna untuk Allah Ta'ala tapi enggak sempurna untuk makhluknya. Apa contohnya? Sifat yang untuk Allah Ta'ala sempurna tapi untuk makhluknya tidak sempurna, atau untuk hambanya tidak sempurna. Apa contohnya? Dalam surah ayat kursi, la ta'khuduhu
sinatun wala naum. Allah Ta'ala tidak pernah dihinggapi rasa ngantuk dan juga rasa tidur. Enggak tidur wala ngantuk. Itu bagi Allah Ta'ala sempurna atau tidak? Sempurna enggak, Imran? Bagi Allah Ta'ala sempurna, tapi bagi makhluk enggak sempurna. Kalau manusia enggak pernah tidur, dipertanyakan sehat orangnya itu. Enggak pernah ngantuk, dipertanyakan juga. Tapi Allah Ta'ala sempurna. Paham? Nah, Allah Ta'ala zat yang tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Paham? Tapi kalau itu makhluk manusia, hambanya enggak pernah tidur, enggak pernah ngantuk, sempurna enggak kira-kira, Sufyan? Enggak sempurna. Orang ditanyakan orang ini enggak pernah ngantuk, ini sehat enggak orangnya? Enggak pernah tidur, ini orangnya sehat enggak nih? Jangan-jangan cuma 50% kan itu. Tanyakan dulu. Paham ya? Tapi kalau untuk Allah sempurna, Masya Allah. Ada juga, diperhatikan ini ya, ada juga sifat untuk Allah Ta'ala itu enggak sempurna, tapi untuk makhluk sempurna. Untuk Allah Ta'ala enggak sempurna, untuk makhluk sempurna. Apa itu? Di antaranya istri dan anak. Bagi Allah Ta'ala enggak ada istri, enggak ada anak. Sempurna enggak itu? Sempurna enggak kalau enggak ada gitu? Sempurna kan, tapi kalau kita tetapkan Allah Ta'ala punya istri, punya anak, enggak sempurna. Tapi kalau untuk hamba-hambanya, dia enggak punya istri, enggak punya anak, belum sempurna. Bisa dipahami? Nah, contoh yang lain. Sempurna dua-duanya. Untuk Allah Ta'ala sempurna, untuk hambanya juga sempurna. Apa contohnya? Melihat dan mendengar. Makhluk hamba mendengar, melihat, sempurna atau? Sempurna enggak? Sempurna. Untuk Allah Ta'ala juga sempurna. Cuman kesempurnaannya berbeda. Bisa dipahami enggak ini? Nah, barakallahu fiik. Ana bahas seperti itu karena ahlu bid'ah wad dhalal kurang ajar di luar sana. Kita lihat sini. Bainama al-mumatsilah akhadhu bi janibil isbat. Kata beliau, dalam keadaan al-mumatsilah itu mereka mengambil sisi isbat, menetapkan saja. Wa taraku tanzih, tapi meninggalkan mensucikan. Netapkan na'am, mensucikan tidak. Allah Ta'ala punya tangan, punya. Tapi tangannya sama dengan kita, kata mereka. Keliru atau tidak ini? Keliru. Nah, itu kelemahan mereka. Netapkan na'am, mensucikan tidak. Dipahami ya? Dipahami barakallahu fiik. Nah, menetapkan mereka iya, tapi mensucikan tidak. Taraku tanzih, mereka meninggalkan apa? Tanzih, mensucikan. Fa asbatu lillahi sifatin taliqu bil makhluq wa la taliqu billah. Akhirnya mereka menetapkan sifat-sifat untuk Allah Ta'ala yang cocok dengan makhluk tapi enggak cocok untuk Allah Subhanahu wa taala, enggak layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat yaqulun, mereka mengatakan yadullahi kayadil fulan. Allah Ta'ala punya tangan atau tidak? Punya. Sudah sempurna itu kan, tapi mereka mengatakan tangan Allah seperti tangannya si fulan. Keliru atau tidak ini Nazril? Keliru. Sekarang antum misalkan, afan ya, untuk contoh aja Nazril, dipahami baik-baik ini. Antum kan punya tangan. Ada orang ngomong tangannya Nazril sama dengan tangan gajah misalkan, sama dengan tangan jangkrik misalkan, sama dengan tangan semut misalkan. Secara spontan dia nggak akan mau. Manusia aja nggak mau kalau tangannya serupa dengan makhluk yang lain. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk memahamkan mereka. Pak, kata Bapak, tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Sekarang Bapak saja, Pak. Bapak ini punya tangan. Katanya, iya punya. Bapak pernah lihat jangkrik nggak, Pak? Kata Bapak pernah. Jangkrik punya tangan, Pak? Punya. Tangan Bapak sama dengan tangan jangkrik? Kira-kira marah orangnya, kira-kira. Masa tangan kami sama dengan jangkrik? Makanya, Pak, sama nama tangan nggak sama zatnya. Jelasan itu sama Bapak tadi itu, yang gagal paham tadi. Paham ya? Bisa dipahami insyaallah ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Ini untuk bantah mereka, kadang-kadang harus disebutkan seperti itu. Kalau bisa dikondisikan, kondisikan. Kalau enggak, tinggalkan. Assalamualaikum. Tinggalkan, jangan debat sama orang-orang yang enggak jelas atau yang enggak tidak mau dikasih solusi. Wa wajhullahi ka wajhi fulan, lihat ini. Dan mengatakan wajah Allah seperti wajahnya si fulan. Wa hadza tasbihun wa kufrun. Ini adalah bentuk tasbih, penyerupaan dan kekufuran. Haram hukumnya. Hindarkan di benak kita. Karena biasanya yang bayang-bayangkan seperti ini orang-orang falasifah, orang-orang ahlul kalam, ahlul mantik. Perhatikan, orang-orang ahlul kalam, ahlul mantik, al-falasifah itu membayangkan sesuatu yang enggak pernah dibayangkan, enggak pernah dibahas oleh para salaf. Dipahami? Tidak pernah dibahas oleh para salaf. Ujung-ujungnya stres orangnya. Makanya kalau orang kuliah jurusan filsafat, dinasihat disuruh keluar. Keluar aja. Karena apa? Karena ujung-ujungnya kalau memahami asma sifat enggak pernah nyambung gitu loh. Masa sih ujung-ujungnya gitu. Allahul musta'an. Jadi alhamdulillah ya antum enggak pernah kuliah ya.
Nah, barakallahu fiik. Nah, dan bahkan di antara antum enggak pernah nyentuh bangku sekolahan umum kan? Alhamdulillah. Ya udah pernah enggak usah lanjutin. Enggak usah kembali lagi. Yang belum pernah alhamdulillah. Namanya. Tapi kalau udah mencicipi nih universitas jurusan filsafat dan semisalnya, itu kalau dia enggak dapat taufik, enggak dapat hidayah, pengennya terus lanjutin. Allahul musta'an. Allahumma salim. Jadi jangan pernah minder. Wah, anak enggak pernah sekolah, Ustaz. Anak minder dengan siapa? Orang enggak pernah sekolah minder. Minder itu kalau enggak paham itu baru minder. Ya enggak? Nah, antum jangan mengira ketika orang enggak sekolah kemudian usahanya bangkrut terus, tidak mungkin. Dan tidak bisa dipastikan seperti itu. Kadang-kala orang yang enggak sekolah jadi juragan. Enggak pernah sekolah dia. TK pun nol kecil, enggak nol besar. Paham ya? Nah, itu pun enggak lulus TK-nya. Nah, barakallahu fiik. Akhirnya udah memutuskan untuk belajar di pondok pesantren. Hafal Al-Qur'an, hafal As-Sunnah, ya kan? Saat-saat dia menikahlah dia. Setelah itu baru dia punya usaha, sabar. Karena dia punya 3 kunci untuk sukses dengan izin Allah Ta'ala. Doa, ikhtiar, tawakul. Sudah ikhtiar berusaha, berdoa dia, tawakal. Jadi juragan. Nah, barakallahu fiik. Nah, juragan apa itu? Juragan apa? Hafid? Ijazah enggak punya dia, SD pun enggak lulus. OTK aja enggak lulus kok. Tapi juragan. Karena percaya rezeki tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah mengandalkan ijazah itu nomor 1. Mahfum Isa? Antum punya ijazah? Nah, suatu ketika antum kerja enggak pakai itu ijazah, enggak dipakai lagi sudah. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Jualan cilok, jualan pisang, jualan ini enggak pakai ijazah itu. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Akhirnya karena kuatnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tenanglah pikiran. Nah, ini kaitannya dengan apa sih kalau kita bahas seperti ini, barakallahu fiik? Kaitannya dengan apa ya, San? Bahasa masuk ke ekonomi, masuk ke rezeki, kaitannya dengan apa tadi kaitannya? Kok bahas lari ke situ kan apa? Ilmu apa tadi? Filsafat. Larinya ke situ. Ilmu filsafat itu ilmu yang berbahaya sekali, tidak menghilangkan hausnya orang yang haus, tidak bisa menyembuhkan orang yang sakit. Yang sakit tambah parah, yang haus tambah haus. Paham ya? Makanya ilmu dunia itu santai saja. Ana aja punya ijazah enggak tak pakai itu 2 itu. S2 bahkan, S1 SD, S2 SMP. Enggak dipakai itu. Nanti kalau antum mau kerja kok butuh ijazah tak pinjamin kalau minjam. Nah, Allah musta'an. Jangan pernah tertipu dan seperti itu. Ya, si fulan masyaallah dokter profesor, dia S3 dia. Ternyata jualan pisang. Si fulan masyaallah dia kuliah jurusan teknologi nuklir loh. Novel nuklir, teknologi nuklir. Tapi ternyata setelah kerja jualan apa? Bayam. Apa kaitannya dengan nuklir? Maksudnya rezeki dari atas semuanya. Ini menghibur aja, menghibur. Karena antum-antum ini enggak pernah sekolah sebagainya. Hiburannya tadi itu, yakin saja sudah rezeki ada. Nah, seperti itu. Jadi jangan pernah melihat wah ini enggak mungkin, enggak bisa harus sekolah ini. Yang disayangkan pulang dari Damaj, ada orang ya pulang dari Damaj. Ustadz dia, perhatikan nih, ustadz. Terkenal dia dulu waktu itu. Paham ya? Murid Syekh Mukbil. Pulang ke Indonesia kuliah lagi. Malu-maluin enggak? Ya jelas, kuliah lagi dapat gelar embel-embel di belakang. Ustadz Fulan bin Alan LC. Ngapain kuliah lagi? Ngapain? Sudah dapat ilmu bagus, ilmu syar'i Al-Qur'an Sunnah malah kuliah lagi di Indonesia. Awalnya tahu hukumnya ikhtilat, hukumnya di tempat apa? Belajar atau berbaur laki-laki perempuan haram, malah dia kuliah lagi. Sangat memalukan. Kalau mau disebut namanya, viral orangnya. Paham ya? Antum pun tahu orangnya. Sekarang menjadi anggota MUI. Majelis Ulama Indonesia. Kalau seorang dai Ahlus Sunnah sudah masuk ke pintu-pintu parlemen, lembaga, pintu-pintu pemerintahan, rusak sudah. Jubahnya dilepaskan. Pecinya nasional, dulunya internasional yang pakai, sorban waktu itu. Paham ya? Jubah putihnya enggak nempel lagi, kecuali di acara tertentu. Bantalon melekat. Rapat-rapat campur baur laki-laki perempuan. Anggota MUI. Allahul musta'an. Rasulullah an yahdiyahu. Nah, ini perlu diperhatikan. Nanti kalau antum ke Yaman atau antum belajar sampai nanti, enggak usah sekolah lagi gitu loh. Ngapain sekolah lagi? Ya kan? Nah, barakallahu fiik. Dunia, kalau sekolah lagi itu apa? Akhirat itu nomor 1, target utama akhirat. Akhirat kita kejar, dunia pun apa? mengikuti dapat. Tapi kalau ngejar dunia,
Akhirat enggak dapat. Mafhum hafid? Santai aja, antum enggak pernah sekolah kan? Biasa aja, bismillah aja. Ini sekedar hiburan barakallahu fiik, karena yang namanya hiburan kadang disampaikan. Antum-antum yang enggak pernah sekolah santai aja. Yang buktinya yang sekolah aja enggak dipakai juga ijazahnya itu. S2, SDS, MP. Allah musta'an. Kita ambil yang terakhir, perhatikan terakhir ini, perhatikan baik-baik. Qala Nu'aim Ibn Hammad Al-Khuzai, Syekhul Bukhari. Berkata Nu'aim bin Hammad Al-Khuzai, gurunya Imam Bukhari, perhatikan guru Imam Bukhari ini, rahimahumullah, man syabbahallaha bi syai'in min khalqi faqad kafar. Barang siapa yang menyerupakan Allah Ta'ala dengan sesuatu dari kalangan makhluknya, sungguh dia telah kafir. Di garis itu. Ucapan siapa ini? Nu'aim bin Hammad, gurunya Imam Bukhari. Barang siapa yang menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya, sungguh dia telah kafir. Wa man ankara ma wasafallaha bihi nafs. Ini keliru harokatnya. Nafsahu yang benar. Harokatnya keliru itu ya. Yang benar nafsahu. Wa man ankara ma wasafallahu bihi nafsahu faqad kafar. Dan barang siapa yang mengingkari apa-apa yang Allah sifatkan dengannya dirinya, maka sungguh dia telah kafir. Paham ya? Walaysa fima wasafallahu bihi nafs. Ini nafsu keliru juga ini. Nafsahu. Walaysa fima wasafallaha bihi nafsahu wala ras. Apa? Yang pertama tadi, yang kedua nafsu benar. Fa'il. Walaysa fima wasafallahu. Bentar dulu. Walaysa fima wasafallahu bihi nafsahu. Di harakatnya keliru itu. Walaysa fima wasafallahu bihi nafsahu wala rasuluhu tasbihun. Ini Allah lafzul jalalah sebagai fa'ilnya itu ya, lafzul jalalah sebagai fa'ilnya itu. Lafzul jalalah sebagai fa'ilnya. Perhatikan. Nah, nanti yang tidak tahu harakatnya diluruskan itu. Walaysa fima wasafallahu bihi nafsahu wala rasuluhu tasbihun. Dan tidak ada apa-apa yang Allah telah sifatkan dengannya dirinya, tidak pula yang disifatkan Rasulnya tasbihun, tidak ada penyerupaan. Tidak ada penyerupaan. Sama dalam hal nama tidak masalah. Hakikatnya pasti berbeda. Paham ya? Nah, barakallahu fiik seperti itu. Allahul musta'an. Naam. Wal mu'attilatu khalau fit tanzih. Mu'attilah, kelompok mu'attilah mereka ekstrim dalam hal tanzih. Apa tanzih? Mensucikan. Tanzih itu mensucikan. Allah Ta'ala daripada kita katakan punya tangan sama dengan makhluk, kita sucikan enggak punya tangan gitu loh ujung-ujungnya. Bahkan sebagian mereka parah. Allah Ta'ala itu apa? Diserupakan dengan apa? Sesuatu yang enggak mungkin ada. Karena menurut mereka yang ada itu pasti serupa itu loh. Pening enggak kepalanya itu kira-kira? Jadi mereka mengatakan Allah Ta'ala itu ada memang, tapi adanya itu enggak punya sifat, enggak punya nama. Ujung-ujungnya itu arahnya. Siapa berarti biasanya? Jahmiyah kan? Allah Ta'ala ada nggak ada, tapi nggak punya nama, nggak punya sifat. Lah terus bagaimana? Berarti dia menyerupakan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang apa? Sesuatu yang tidak ada. Karena sesuatu yang tidak ada itu nggak punya sifat. Karena sesuatu yang ada pasti punya sifat satu, yaitu apa? Ada. Pening nggak kepalanya Imran? Sesuatu yang ada itu pasti punya sifat yang satu, yang itu yaitu ada. Sesuatu yang ada tidak harus nampak. Ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Yang tidak nampak contohnya jin, malaikat, ada nggak tapi? Ada. Pahami? Ini sebutkan cara itu asy-syai'u la budda an yakuna mausufan bil mawjud. Sesuatu itu harus punya sifat satu, yaitu ada. Perhatikan. Fa idza kana laysa mawjudan fa laysa bisyai'. Kalau enggak ada bukan sesuatu. Paham ya? Di sesuatu dikatakan ada, sesuatu dikatakan sesuatu karena ada. Kalau enggak ada bukan sesuatu. Sesuatu yang ada bisa nampak, bisa tidak. Yang tidak nampak bukan berarti enggak ada. Yang tidak nampak bukan berarti tidak ada. Contohnya. Mudah sekali nih yang paham soal bisa jawab ini.
Contohnya apa Sufyan? Sesuatu yang tidak nampak bukan berarti nggak ada, contohnya. Jin, malaikat, nggak nampak kan? Bukan berarti nggak ada. Ada nggak berarti? Ada. Dan sesuatu yang tidak ada, berarti bukan sesuatu. Ya kan? Sesuatu yang tidak ada bukan sesuatu, karena sesuatu pasti harus ada. Nah itulah sesatnya orang Jahmiyah, bikin pening kepala itu loh. Allah Ta'ala ada nggak ada? Nah terus adanya bagaimana? Nggak punya nama, nggak punya sifat. Nah terus bagaimana? Ada pokoknya. Allah musta'an. Kita lihat sini. Anak pun lama-lama pusing juga kalau gitu ya. Allah musta'an. Kita baca aja di sini. Biar nggak pening kepalanya nih. Kita lihat sini. Wal mu'attilah dan mu'attilah ghalau fit tanzih. Mereka ekstrim dalam tanzih. Mensucikan ekstrim. Oh enggak punya nama, enggak punya sifat itu. Ekstrim mereka. Mu'attilah ini. Kelompok apa tadi? Jahmiyah. Siapa pendekarnya? Jahmiyah. Al-Jahm bin Safwan. Ngambil ilmu dari siapa? Al-Ja'd Dirham. Ngambil ilmu dari siapa? Siapa? Ayo, Abad bin Sam'an. Abad bin Sam'an ngambil ilmu dari siapa? Yang udah lama-lama harus paham ini. Coba, termasuk lama itu. Taghut. Yang jelas. Yang harus sempurna, kalau nggak sempurna keliru nanti. Ujungnya aja, ujungnya nggak apa ujungnya udah. Yang lainnya nggak habis-habisin, nanti biar dijawab sendiri. Al-Jahm bin Safwan ngambil ilmu dari Al-Ja'd Dirham. Al-Ja'd Dirham ngambil ilmunya dari siapa? Abad bin Sam'an. Abad bin Sam'an ngambil ilmunya dari siapa? Talut ibn Ukhti Labid ibn al-A'sam al-Yahudi. Panjang memang. Itulah silsilah apa? Pemikiran Jahmiyah. Ujung-ujungnya dari orang Yahudi. Nah, pertanyaan berikutnya. Gak masalah kita murajaah dikit, gak masalah. Siapakah seorang pemimpin yang memenggal lehernya? Al-Ja'd bin Dirham. Antum. Waktu itu Idul Adha. Khutbah di atas mimbar. Ayuhan nas, taqabbalallahu dhahayakum. Wahai manusia, semoga sesembilan kalian diterima. Dahu dhahayakum. Sembelihlah 9 kalian. Fa inni mudhahin bil Ja'd bin Dirham. Sesungguhnya aku akan menyembelih Ja'd Dirham. Siapa itu pemimpin itu? Yang ingat tahu. Fanazala minal mimbar fadzabahahu. Akhirnya turun dari mimbar, disembelihlah Ja'd Dirham. Kalau tahu jawaban ini ada pertanyaan usul nanti setelahnya. Antum ingat enggak antum? Siapa? Khalid bin siapa? Khalid banyak, Khalid namanya Khalid banyak kan? Khalid bin siapa? Khalid bin siapa? Ayo antum. Antum. Sebutan lengkap biar enggak tanya lagi. Khalid bin Abdullah yang penting al ini. Antum. Mas. Ingat enggak? Coba. Antum, Nazril. Khalid bin Abdullah al apa? Yang jelas. As-Sawri itu. Yang tepat ucapkannya, dikit lagi. Coba antum. Khalid bin Abdullah. Antum Mas, antum.
Al-Qasri. Al-Qasri. Ayo, pertanyaan berikutnya, sebabnya kenapa San kok disembelih? Ngapain dia? Meyakini apa dia? Naam, satu sebabnya. Karena dia meyakini Allah Ta'ala tidak mengajak bicara Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, naam, yang kedua karena dia meyakini Allah Ta'ala tidak menjadikan Ibrahim itu khalil. Itu turun dari mimbar, sembelihlah tadi Al-Ja'ad bin Dirham. Tapi kenapa kok yang tersebar kok Jahmi Sofwan, Jahmiyah kok enggak Ja'diyah itu, ya kan, kok Jahmiyah, ya kan, padahal ngambil ilmu dari Ja'ad Dirham. Kenapa ayo kira-kira? Abdullah, hendak ya Abdullah. Kenapa kira-kira? Kan Jahmi Sofwan ini kan masih ngambil ilmu dari siapa tadi? Al-Ja'ad Dirham kan? Tapi kenapa kok Al-Ja'diyah itu kok Al-Jahmiyah itu loh, kok kejahamnya itu? Hah? Ayo, na'am. Karena dia yang menyebarkan pemikiran itu yang paling dahsyat. Sehingga karena dia menyebarkan, nisbahnya ke Al-Jahmi Sofwan. Mafhum? Ayo. Yang terakhir, fa kharaju an dairati ahli sunnati wal jamaah. Akhirnya mereka keluar dari lingkaran ahli sunnati wal jamaah, berarti mereka bukan ahlu sunnah. Bahkan sebagian mereka mengatakan bahwa Jahmiyah ini tidak masuk dalam 72 golongan itu. Kafir berarti. Ngeri kan? Nah, barangkali itulah kelompok Al-Jahmiyah. Na'amallahul musta'an. Kelompok yang berikutnya sebagai penutup, yang sama-sama mentaktil, sama-sama alasannya mensucikan, tapi enggak berani semuanya. Hanya nama saja yang disucikan. Apaan? Hanya sifat yang disucikan. Nama punya, sifat enggak punya katanya. Kelompok apa ini? Kalau Asy'ariyah menetapkan cuman 7. Nah, sekarang ini kelompok apa ini? Ingat-ingat, kelompok apa ini? Dia mengatakan Allah Ta'ala punya nama, punya, tapi semua sifat enggak punya katanya. Allah Ta'ala mendengar tapi enggak punya pendengaran. Melihat tapi enggak punya penglihatan. Ada tapi enggak punya keberadaan, enggak ada keberadaannya. Aneh kan? Kelompok apa itu? Ada tapi enggak ada wujudnya, aneh. Misalkan antum tanya, novel ada enggak novel? Ada tapi wujudnya enggak ada. Kan? Aneh kan? Nah ini, kelompok apa ini? Kelompok apa? Mu'tazilah, pemimpinnya jago bicara, jago ngomong, huruf ra enggak bisa dia. Wasil bin Atha al-Ghazal, antum ra bisa ra? Coba ra. Ayo. Ini enggak bisa nih Wasil bin Atha ini, al-Ghazal. Temannya siapa teman setianya? Sama-sama menyebarkan pemikiran sesat juga. Antum ingat enggak Zaki? Ayo bagian sini ya, antum ingat enggak antum? Teman setianya Wasil bin Atha siapa? Kalau kemana aja biasanya berduaan mereka kadang. Ayo, antum. Siapa? Teman setianya. Jadi dia ini menyebarkan pemikiran Mu'tazilah tadi, tapi punya teman dia, temannya juga sama-sama kurang ajar juga. Amr bin Ubaid. Ini nak sebutkan kenapa? Karena mengetahui kelompok sesat seperti penting, biar nanti antum enggak gagal paham. Tahu siapa pemimpinnya, siapa pelopornya, siapa pendekarnya, di situ siapa yang berperan, siapa yang menyebarkan dakwahnya, paham ya? Nah, barakallahu fiik seperti itu. Yang terakhir, antum Mas, pertanyaan sangat mudah sekali. Bisa dikatakan di luar kepala. Di luar kepala. Nanti kalau antum bisa, antum yang jawab. Ayo, pertanyaannya. Yang lainnya mendengarkan. Siapakah? Dilarang bisik-bisik. Semuanya loading di tempatnya masing-masing.
Namanya memori dibuka. Siapakah? Pastikan tidak melihat buku. Semuanya buka sendiri nih, otomatis. Siapakah pencetus pemikiran Al-Qadariyah? Waktu itu munculnya di daerah Basrah. Yang melaporkan ada namanya Abdurrahman bin Ya'mur kalau tidak salah, itu yang laporkan. Dilaporkan kepada Abdullah bin Umar. Ayo, antum. Ingat belum? Ingat belum? Kalau melihat jangan dulu. Ingat belum? Bismillah. Kalau ternyata belum bisa, antum. Siapa? Tohir. Wah, lain lagi siapa? Siapa? Baik, paling mudah nih. Antum udah lihat belum? Sudah lihat atau belum? Belum, tapi ingat? Siapa? Gak ingat, Labas. Nah, antum. Mudah sekali nih. Antum ingat atau sudah lihat? Udah lihat? Kalau lihat enggak terlalu, kalau udah lihat. Antum ingat atau sudah lihat? Ingat? Siapa? Oh, enggak tahu, Labas. Nah, antum Zam, ingat atau belum pernah tahu? Belum pernah tahu? Atau belum pernah ingat? Belum ya? Zaki coba. Lupa atau udah pernah tahu? Cuma lupa? Antum? Lupa tuh gak? Ini seniornya, bismillah. Labas. Ingat gak antum? Belum? Ya udah, tak serahkan yang udah lihat benar atau enggak. Coba siapa? Ma'bad Al-Jauhani. Al-Jauhani. Wah, dikit lagi. Harokatnya keliru Mas, Mas. Al-Juhani. Ewa, Ma'bad Al-Juhani, dihafalkan itu ya. Ma'bad Al-Juhani. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.